adik-adik semua. Wah, sudah lama ya kita tidak sekolah minggu online. Tapi kali ini kita sekolah minggu online lagi. Ini karena ini nih si Mrs. atau Mr. Koronces sih, Mas. Mas, Mbak, ini namanya apa sih? Corona, Mr. Koronces. COVID-19. Ih, nggak selesai-selesai. Nggak apa-apa. Tapi kita harus tetap sama. Nah, gitu amat semangatnya. Bilang dong. Tapi kita harus tetap semangat. Mas El kasih sapa dulu dong sama semuanya. Mbak Pipit kasih sapa dulu dong. Gak kelihatan ya kalau ini Mas El sama Mbak Pipit? Iya, karena pakai masker. Terus Mbak Ita juga harus pakai ini. Agar apa? Ini sebagai protokol kesehatan yang dianjurkan. Jadi kemana-mana, adik-adik kalau kemana-mana, keluar kemana-mana atau pas di rumah sedang sakit, jangan lupa maskernya dipakai ya. Atau bisa pakai kayak Mbak Ita gini, face shield namanya. Nah itu satu yang pertama untuk menghindarkan kita dari virus dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dari virus juga. Seperti itu. Nah oke, yuk sekarang kita mulai aja yuk sekolah minggu kita di pagi ini. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dalam-dalam karena kasihnya Tuhan Yesus selalu dalam di dalam hati dan pikiran kita. Yuk tepuk tangan semuanya. Dalam-dalam kasih-Mu Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar cinta-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Oke, kita pujinya sekali lagi. Dalam-dalam kasih-Mu Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar cinta-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus juru selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan kita sekarang dan sampai selamanya. Yuk, mari kita akan buka sekolah minggu kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang sungguh besar dan indah. Dan di pagi ini Bapak, kami mau bersekolah minggu. Meskipun kami harus sekolah minggu online lagi Tuhan Yesus, tapi kami percaya dan kami meyakini kasih kuasa-Mu Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk kami. Bimbing pimpin kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami mengerti dan memahami melalui setiap pujian, firman yang akan kami pelajari bersama nanti. Biarlah setiap kasih-Mu Tuhan yang akan memberikan kebangunan rohani iman kami baru melalui sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Haleluya, amin. Yeay. Nah, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik ya, yang diberikan untuk Tuhan. Yuk kita akan memberikan yang terbaik dengan kita akan mengiringi pemberian kita melalui pujian Yesus Pokok.
cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yo, kita pujikan sekali lagi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Pasti kita semua berbuah karena tinggal di dalam Yesus. Oke, yuk kita akan berdoa untuk persembahan kita melalui pujian. Berkati Tuhan persembahan ini. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin, amin, amin. Berkat Tuhan luar biasa. Oke, sekarang ini adalah tiba waktunya untuk kita mau belajar firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Mbak Pipit, Mas El? Siap belajar firman Tuhan? Nah, sudah kasih kode, berarti kakak-kakak kita juga sudah siap. Mbak Ita pun juga sudah siap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan bersama adik-adik semua. Yuk, kita buka Alkitab kita yuk. Kita baca bersama-sama agar iman kita bertumbuh dan menyinari jiwa kita selalu. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Oke, semangat ya sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Yeay, siapkan hati dan pikiran kita ya. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kitab
Kisah Para Rasul. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus." Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata,
Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Adik-adik, tadi sudah sama-sama belajar firman Tuhan kan? Hari ini berkisah tentang Paulus. Nah, yuk kita contoh nih si Paulus nih, Nabi Paulus ini. Dia selalu semangat memberitakan firman Tuhan dimanapun berada. Oke. Nah, sekolah minggu kita di pagi ini
sudah berakhir. Kita akan ketemu minggu depan. Jangan sedih ya. Terus jangan juga, aduh gak bisa ketemu teman-teman lagi. Masih bisa ketemu kok. Besok ketika sudah ada waktunya untuk bisa bertemu, kita akan bertemu lagi bersama-sama. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar kita semua selalu terhindar dari si COVID ini ya. Nah, yuk kita akan akhiri sekolah minggu kita bersama-sama. Mari kita akan berdoa menutup sekolah minggu kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami semua di sekolah minggu kami di pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kami semua anak-anak ini Tuhan Yesus, mereka yang selalu setia akan kebenaran kasih kuasa-Mu Bapa. Engkau yang akan terus menyertai, menolong, memberkati setiap langkah kehidupan. Begitu juga Bapa dengan orang tua, berkati setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Begitu juga Tuhan orang-orang di sekitar yang berada bersama-sama dengan anak-anak kami Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus, biarlah setiap kasih dan kuasa-Mu yang akan terus menutup bungkus dan memberikan keselamatan, keberkatan dan kasih kuasa yang datangnya hanya dari Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk sekolah minggu kami ini Bapa, berkati setiap pelayan, berkati setiap guru, berkati setiap kami semua Tuhan Yesus yang boleh bersama-sama dalam sekolah minggu ini untuk membangun iman kami semua. Kami berserah Bapa, biarlah setiap tangan kasih kuasa-Mu yang akan terus menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menutup sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.